Bab 012. Dokter Melia, Anda baik-baik saja? Tanya Anton dan Melia hanya menanggapinya dengan anggukan kepala kecil. Tapi wajahnya yang sembab tidak bisa ditutupi. Terima kasih untuk tadi, ucap Melia akhirnya. Tisa di sana hanya diam memperhatikan keduanya. Bukan masalah, jika butuh bantuan katakan padaku. Lagi-lagi Melia mengangguk kecil. Ada Tisa membuat Anton tidak leluasa bertanya, kenapa tadi Melia gemetar saat melihat pasien itu? Kenapa tadi Melia nampak takut? Kenapa tadi, tangan Melia terasa begitu dingin? Sedari tadi Nizam tidak berada di rumah sakit, dia ada pertemuan di luar. Saat kembali ke rumah sakit Antariksa, Nizam langsung mendengar berita tentang Melia. Bahkan mulai ramai tersebar video di ruang IGD di grup WhatsApp rumah sakit. Langkah kaki Nizam yang menuju ruangannya terhenti, saat itu juga dia ingin menemui Melia. Nizam sangat tahu, fobia Melia kembali kambuh. Sebelum mereka memulai hubungan, fobia Melia sudah sembuh 90%. Tidak lagi membenci dia, membuat pertahanan diri Melia melemah, itulah yang diyakini Nizam. Bukan lagi melangkah, kini Nizam bahkan berlari menuju ruangan sang istri. Tapi lagi-lagi langkah kakinya langsung terhenti saat mendengar Siska memanggil dengan begitu keras. "Zam, astaga akhirnya kamu kembali," ucap Siska, tidak hanya memanggil, dia bahkan menahan lengan Nizam. Tapi Nizam segera menepisnya. "Kamu tahu kabar tentang Dokter Melia? Pihak keluarga pasien akan mengajukan tuntutan, apalagi video saat kejadian tersebar luas. Video itu pasti akan menyudutkan Dokter Melia dan rumah sakit," terang Siska. Bahkan para direksi pun sudah tahu, timpal Siska lagi. Dan mendengar itu, makin cemaslah Nizam dengan keadaan sang istri. Tanpa memberikan tanggapan apapun, Nizam meninggalkan Siska. Saat ini juga dia harus bertemu Melia. Tapi di ruangan Melia tidak ada, di ruang IGD pun tidak nampak batang hidungnya. Nizam sampai melihat semua daftar pasien di bawah pengawasan Melia, lalu mendatangi ruang rawatnya satu persatu, tapi Melia tetap tidak dia temukan. Nizam tidak tahu, saat itu Melia masih berada di belakang rumah sakit bersama dengan Tisa dan Anton. Nafas Nizam terengah, tapi dia belum menemukan Melia. Dan saat kembali ke ruangannya, ternyata di sana sudah banyak orang yang menunggu. Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan, Manajer Pelayanan Medis, Kepala Instalasi Gawat Darurat, dan juga Kepala Departemen Bedah. Semuanya menunggu kedatangan Nizam untuk membahas kasus ini. Nizam pun ikut duduk bersama mereka. Tinggal menunggu Melia yang sedang dipanggil oleh Siska. Anton pun juga akan datang, karena dialah dokter yang menangani pasien. 5 menit kemudian Melia dan Anton tiba, Siska pun ikut masuk. Tatapan Melia dan Nizam langsung bertemu, Nizam menatap mata sayu sang istri, membuat hatinya begitu teriris. Namun tubuhnya seolah terikat rantai besi, dia tidak bisa bergerak untuk menghampiri dan memeluk. Mereka berdua sama-sama sadar, ingat jelas tentang status pernikahan mereka yang harus disembunyikan. Pertemuan itu dimulai, pertanyaan pertama langsung ditujukan untuk Melia. "Kenapa kamu diam saja saat pasien itu tiba? Bahkan sampai keluarga pasien memakimu kamu masih tidak bergerak." Saat itu Dokter Melia kelelahan, kepalanya pusing dan pandangannya memudar, karena itulah dia tidak langsung menyentuh pasien. Anton yang menjawab, memberi pembelaan bohong. Hingga kini dia belum tahu apa yang terjadi pada Melia, namun untuk diam saja dia tidak bisa. "Sebelumnya Dokter Melia banyak membantuku, setelahnya dia sibuk di IGD. Dia tidak berhenti sampai tugas jaganya habis. Kita tidak ada yang tahu akan ada kecelakaan itu," terang Anton lagi. Dia terus berargumen membela Melia, sementara Melia hanya diam. Pandangannya bahkan turun menatap lantai. Nizam terus menatap Melia lekat, membenci keadaan ini. Saat dia tidak kuasa untuk membela sang istri,
sementara pria lain melakukannya. Kalau Dokter Melia kelelahan harusnya bilang sejak awal, dia bisa mundur jadi dokter jaga dan tetap menjadi dokter umum seperti biasa, ucap Siska, memotong semua penjelasan Anton. Dokter Melia bisa mundur jika sudah merasa tidak mampu, tapi selama ini Dokter Melia menjalankan tugasnya dengan baik. Dia hanya melakukan satu kesalahan dan kenapa dengan begitu semua perjuangannya selama ini jadi tidak dianggap, balas Anton. Wajar keluarga pasien marah dan menuntut keadilan, karena saat itu memang dalam keadaan darurat. Semakin lama penanganan persentase kemungkinan sembuh akan semakin kecil. Tapi lihat juga dari sudut pandang Dokter Melia, tidak mungkin dia sengaja melakukan itu. Kenapa dari tadi Anda terus yang menjawab Dokter Anton? Biarkan Dokter Melia yang menjelaskannya sendiri, putus Siska, dia sungguh merasa kesal kepada Anton. Dia kira Anton akan menjadi sekutunya. Tapi kini Anton malah membela Melia mati-matian. Keadaan hening sesaat, selain ingin mendengar pembelaan Melia, mereka semua juga menunggu Nizam untuk buka suara. Maaf untuk semua kekacauan yang sudah terjadi, saya sangat sadar jika saya salah. Apapun hukuman dari pihak rumah sakit akan saya terima. Saya juga akan meminta maaf pada keluarga pasien, saya akan memohon agar kasus ini tidak dilanjutkan ke jalur hukum, ucap Melia akhirnya, dia mengangkat wajah menunjukkan rasa penyesalan yang sangat mendalam. Apa kamu memiliki fobia Dokter Melia? Tanya Siska, sebuah pertanyaan yang langsung membuat jantung Melia berhenti berdetak. Siska cukup memahami tentang gejala trauma dan fobia. Dia memang tidak ada di tempat kejadian, namun mengamati video yang beredar dia tahu saat itu Melia tengah ketakutan. Tapi entah ketakutan apa. Jangan hanya Dokter Melia, kita semua juga akan menemui keluarga pasien untuk meminta maaf, potong Nizam, sebelum pertanyaan Siska menjadi bahan pembicaraan selanjutnya. Tentang kelelahan, itu sudah menjadi resiko seorang dokter. Bagaimana kita berusaha membuat orang untuk sehat, harusnya kita melakukan itu juga untuk diri sendiri. Ini semua jelas kelalaian Dokter Melia, terang Nizam lagi. Siska tersenyum kecil, bersiap mendengarkan hukuman yang akan diterima oleh Melia. Dokter Melia akan mendapatkan jam kerja tambahan sebagai sanksi, 1 bulan dengan 2 shift jaga, siang dan malam. Jadi berusahalah untuk bertanggung jawab pada dirimu sendiri dan orang lain, tukas Nizam, dan berhasil membuat Siska tersenyum lebar. Siska sangat yakin Melia akan kesulitan menjalani hukuman ini. Tubuh dan otaknya akan semakin lelah. Tidak bisa merawat diri dan pasti akan mengundurkan diri jadi dokter jaga. Semua orang setuju dengan keputusan Nizam itu. Sementara Melia hanya bisa pasrah. Saat itu juga mereka semua menemui keluarga pasien. Melia berdiri di barisan paling depan dan menundukkan kepalanya memohon maaf. Dia bahkan terus menunduk sampai akhirnya pihak keluarga pasien menjawab dan memaafkan. Mereka terbawa emosi. Melihat kesungguhan Melia meminta maaf cukup membuat mereka terenyuh. Pembicaraan di antara mereka berjalan dengan baik. Saat keluar dari ruangan itu, Anton menyentuh pundak Melia memberikan dukungan. Dan hanya Melia hanya mampu tersenyum kecil sebagai tanggapan. Interaksi kecil itu tetap saja mengganggu di mata Nizam. Dokter Melia, panggil Nizam, membuat langkah semua orang terhenti, termasuk Siska yang langsung menatap Nizam. Ada yang ingin saya bicarakan, ikutlah ke ruangan saya, ucap Nizam. Setelah mengatakan itu Nizam pergi lebih dulu. Sementara yang lain pun kembali ke ruangan masing-masing. Anton pun pamit pada Melia untuk pergi lebih dulu. Menyisahkan Melia dan Siska saja di lorong ini. Sana pergilah Dokter Melia, nikmati kemarahan Dokter Nizam, ucap Siska dengan senyum menghina. Tapi Melia tidak menanggapi apapun, hari ini dia sangat lelah. Sampai melawan Siska pun rasanya begitu malas. Tanpa berkata apapun, Melia pergi.
Melia mengetuk pintu ruang kerja Nizam. Meski status dia adalah istri, namun Melia selalu bersikap profesional. Sebelum masuk ke ruangan ini, dia selalu meminta izin lebih dulu. Saat itu Nizam tidak menjawab, dia membuka pintu itu secara langsung. Menarik tangan Melia untuk masuk, lalu segera menutup dan mengunci pintunya rapat. Di balik pintu itu Nizam langsung memeluk Melia erat, sangat erat. Sementara Melia memejamkan mata, menghirup aroma tubuh suaminya yang begitu menenangkan. "Maafkan aku," ucap Nizam lirih dan Melia hanya menggeleng pelan sebagai jawaban. Ini memang bukan salah Nizam, semuanya ada pada dirinya sendiri. "Terima kasih hukumannya," ledek Melia. Dia mendongak dan menatap sang suami, kini bibirnya mulai tersenyum kecil. "Aku akan menemanimu saat jaga malam. Kamu tidak pulang." Nizam menggeleng. Melia lantas berjinjit dan menjangkau bibir suaminya, mencium dalam-dalam bibir sang suami. Dan Nizam membalas itu dengan begitu lembut. Memberikan sentuhan yang begitu menenangkan. Puas saling menyesap, ciuman itu terlepas. Bibir mereka sama-sama basah. "Mommy dan Daddy sangat menginginkan aku menjadi seorang dokter ahli bedah. Tapi memiliki fobia ini, apa aku masih bisa mewujudkan keinginan Mommy dan Daddy itu, Sam?" tanya Melia, dengan tatapannya yang kosong dan menatap Nizam lekat. "Tidak ada manusia yang sempurna, Lia. Semua orang punya kelemahan dan begitu pun kamu. Tapi semua orang juga punya kesempatan yang sama untuk mewujudkan semua mimpinya. Tapi aku seperti melawan takdir, aku takut darah tapi harus menghadapi itu. Hanya dalam keadaan tertentu, Lia, kamu sudah sembuh, di ruang operasi semuanya berjalan baik. Pelan-pelan kita coba lagi, ini tidak akan butuh waktu lama. Kamu akan tetap berada di sisiku, Sam. Tentu. Aku tidak ingin pulang, malam ini aku ingin menginap di sini. Apapun untukmu." Nizam mengecup sekilas bibir Melia, lalu menggendong istrinya dan membawanya untuk duduk di sofa ruangan itu. Saat ini jam jaga Melia sudah selesai, dia juga sudah melakukan absen ganti shift sebelum datang ke sini. Mereka berdua memutuskan untuk tidak pulang, menjadikan sofa panjang ini sebagai tempat tidur mereka berdua. Nizam membantu Melia untuk melepaskan jas putih itu, lalu menyimpannya di sofa yang lain. "Cuci dulu wajahmu," titah Nizam dan Melia patuh. Nizam memesan makanan dan tak berselang lama kemudian makanan itu datang. Nizam mengambilnya sendiri di depan, tidak membiarkan siapapun untuk masuk ke dalam ruangannya. Selesai Melia dari dalam kamar mandi, sudah ada makanan di atas meja. Melia tersenyum, jujur saja dia memang sedikit lapar. "Kamu pesan makanan?" Duduk dan makanlah. Aku akan menyelesaikan pekerjaanku sebentar," jawab Nizam, kini dia sudah duduk di kursi kerjanya. "Kamu sudah makan?" "Sudah. Lagi pula aku tidak mau terlalu kenyang, karena nanti aku akan memakanmu," jawab Nizam dengan seringai. Dan Melia langsung mendesis kesal, "Ih." Melia lantas segera duduk dan makan, sementara Nizam langsung berkutat di depan komputer. Melia sudah selesai, tapi Nizam belum. "Sam." Jawab Nizam, matanya masih tertuju pada komputer, ingin pekerjaan ini cepat selesai dan bisa segera menemui istrinya. "Aku tidak biasa tidur pakai bra." "Ya sudah dilepas. Tapi jangan lihat." Melia memperhatikan Nizam lekat, melihat suaminya yang masih fokus. Dia mulai yakin, Nizam tidak mungkin mengintip. Lantas dengan segera dia melepas atributnya, dan Nizam yang diam-diam melihat itu mengulum senyum, sangat menggoda. Melia yang tidak tahu mata nakal suaminya, langsung buru-buru memakai bajunya kembali. Jam 10 malam lewat 15 menit, Nizam menyudahi pekerjaannya. Dia menghampiri Melia yang sudah membaringkan tubuh di atas sofa, kedua tangannya sibuk memainkan ponsel. Menggulir layarnya membuka sosial media.
Tanpa permisi, Nizam langsung ikut berbaring, memeluk tubuh istrinya erat. Lebar sofa ini cukup untuk menampung tubuh mereka berdua. Sudah selesai? Tanya Melia. Nizam menyembunyikan wajahnya di dalam ceruk leher sang istri. Sesekali mencium dan menghirup dalam-dalam aroma tubuh istrinya. Sudah main ponselnya? Ayo tidur. Aku masih mengirim pesan untuk temanku di LN. Tunggu sebentar. Temanmu yang mana? Bukannya temanmu hanya Tisa. Ada yang lain? Aku tidak sekuper itu. Apa kuper? Kurang pergaulan. Nizam tidak menanggapi lagi. Di saat istrinya sibuk berbalas pesan, dia pun sibuk membuka kancing baju kemeja sang istri, hingga kedua bokahan daging lembut itu terlihat begitu jelas di hadapan matanya. Nizam terpana. Tanpa menunggu lama dia langsung menciumi keduanya. Melia menggeliat merasa geli, tapi Nizam tidak peduli. Hingga akhirnya Nizam mengulumnya salah satu. Zam, bukankah aku sudah bilang akan memakanmu? Tapi jangan sekarang, aku masih mengirim pesan. Ya sudah, kirim saja, jangan menggangguku. Setelahnya Nizam sibuk dengan urusannya sendiri, membuat istrinya asteris-asteris di atas sofa itu. Melia pun dengan segera menyudahi tukar kabarnya. Dan terjadilah adegan blekuk-blekuknya, bayangin sendiri ya hehe. Lia, apa? Aku mencintaimu. Nizam kembali mencium bibir Melia, siap memulai permainan kedua. Di tengah malam, Melia terlelap lebih dulu. Sementara Nizam terus menatap lekat wajah cantik istrinya. Mereka sama-sama polos, berlindung di bawah selimut tipis yang ada di ruangan Nizam. Tubuh Melia penuh dengan bercak merah, sisa-sisa kecupan Nizam yang keras. Aku sangat mencintaimu Lia, sangat, gumam Nizam. Dia pun memikirkan banyak cara, bagaimana caranya agar fobia Melia bisa sembuh 100%. Pagi datang. Seperti biasa Nizam akan bangun lebih dulu. Sementara Melia masih meringkuk di bawah selimut itu dengan tubuhnya yang polos. Nizam pun tetap membiarkan ruangan ini acak-acakan karena ulah mereka semalam. Nizam tidak ingin membersihkan dan mengganggu tidur Melia. Mulai hari ini Melia akan menjalani hukumannya, menjadi dokter jaga selama 2 shift, siang dan malam. Karena itulah Nizam tetap membiarkan istrinya banyak tidur di pagi hari. Selagi menunggu Melia, Nizam menghubungi Dr. Samantha melalui pesan singkat. Nizam menceritakan tentang apa yang terjadi pada Melia kemarin. Nizam juga mengatakan jika kini hubungan di antara mereka semakin dekat. Selama ini Melia memang mengharapkan Anda untuk datang, tapi Anda tidak pernah memperlihatkan diri. Dia membenci Anda karena itu. Dan dengan kebersamaan kalian, kurasa akan sangat mudah rasa benci berubah jadi cinta. Bagaimana dengan traumanya, Dok?